Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Nyoktari Sari, dalam materi perkuliahan dasar komputer dan komputasi. Di pertemuan ke-12 hari ini, kita akan membahas mengenai instalasi sistem operasi Linux. Yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama, kalian siapkan untuk virtual machine. Di sini kita pakai penggunaan VirtualBox. Silakan lakukan download di alamat link berikut, lalu pilih Windows Host. Lalu setelah menggunakan virtual machine-nya, yaitu kita pakai VirtualBox, langkah selanjutnya kita download ISO dari file Linux, yaitu kita di sini pakai Debian. Silakan kalian download dengan link berikut. Sehingga nanti di browser untuk VirtualBox-nya itu adalah seperti ini tampilannya, kalian tinggal pilih Windows Host. Lalu untuk Debian-nya kalian pilih yang versi dvd1.iso. Ini dipersiapkan filenya kurang lebih sekitar 4 GB. Jika sudah dipersiapkan untuk file tersebut, langkah selanjutnya adalah kita lakukan instalasi VirtualBox terlebih dahulu. Tinggal kalian double klik file exe VirtualBox-nya. Jika memilih yes pada proses izin instalasi, maka dia akan tampil untuk proses instalasinya. Kita tinggal klik next saja, ikuti prosesnya, yaitu tinggal kita klik next kembali. Lalu kemudian di sini ada warning network interface, ini dijawab yes saja. Terus kemudian ini juga kita jawab yes saja dahulu. Lalu klik install. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Nah, kemudian ini kalau posisi dari proses instalasi dari VirtualBox-nya sudah selesai. Kita lakukan klik finish, maka nanti dia akan tampil jendela VirtualBox-nya. Kemudian kita klik new, lalu kita berikan nama virtual machine dari sistem operasi yang nanti akan kita install. Contoh di sini saya berikan namanya Debian 5. Lalu kemudian di sini tipenya pastikan adalah Linux dan kita pilih versinya. Di sini ada banyak ya versinya. Kita sesuaikan saja yaitu Debian 32 bit. Lalu kemudian kita klik next. Lalu kemudian kita bisa melakukan modifikasi virtual machine hardware, yaitu kita bisa memilih batasan untuk nilai memori RAM-nya yang kita akan gunakan serta prosesor. Nah, di sini kita pilih atau kita masukkan input nilainya itu tidak boleh melebihi garis batas yang warna hijau. Nah, kita atur saja misalnya di sini memorinya kita kasih nilainya 4 GB. Lalu kemudian prosesornya kita pilih satu saja. Lalu kemudian kita klik next. Nah, kemudian di sini kita membuat virtual hard disk. Nah, untuk virtual hard disk di sini create a virtual hard disk now. Di sini ada batasannya yaitu minimal 4 MB, maksimalnya adalah 2 TB. Di sini ada nilainya yaitu sudah tertera 20 GB. Nah, ini boleh kita tambahin misalnya kita coba masukin untuk kapasitas hard disknya adalah 30 GB ya. Lalu kemudian kita klik next, maka nanti dia akan ada summary dari penamaan atau pembuatan virtual machine yang sudah kita lakukan. Yaitu di sini nama virtual machine-nya adalah Debian 5, terus kemudian tipenya adalah Debian 32 bit. Lalu untuk hardware-nya, RAM-nya adalah 4 GB atau di sininya nilainya 3996 MB, prosesornya 1. Untuk disknya di sini 30 GB. Lalu kalau sudah, di sini kita tinggal klik finish. Nah, maka nanti akan muncul di sini yaitu nama virtual machine-nya adalah Debian 5. Ini posisinya belum berakhir untuk proses penginstalasian Linux-nya. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal klik start di sini yang warna hijau. Nah, kita tunggu proses selanjutnya, yaitu dia akan menyalakan virtual machine-nya, yaitu kita akan membaca file ISO dari Debian Linux.
Nah, di sini karena tadi kita belum menginputkan file ISO pada saat pembuatan virtual machine, maka kita pilih dulu ya. Di sini kalian pilih tempat penyimpanan tadi untuk download dari si ISO Debian-nya. Nah, ini tinggal kita klik saja tanpa perlu diekstrak ya. Tinggal diklik open, maka kita pilih mount and retry boot-nya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses instalasi Debian Linux. Nah, di sini kalau kita klik install, maka nanti tampilan installernya itu basic. Nah, kita bisa pakai penggunaan graphical atau mode GUI yang modern supaya bisa dapat terbaca dengan jelas step by step-nya. Kita pilih graphical install. Ini pengoperasiannya menggunakan tanda panah atas dan bawah yang ada di keyboard. Lalu kemudian bisa kalian tekan enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini nanti akan tampil tampilan instalasi seperti ini. Kalian pengoperasiannya gunakan tanda panah atas dan bawah yang ada di keyboard. Ini yang pertama adalah kita memilih dulu bahasa yang nanti akan dipergunakan di sistem operasi Linux Debian-nya. Nah, ini bisa pilih bahasa Indonesia ya. Nah, kita pilih di sini Indonesian, bahasa Indonesia, kemudian kalian tekan enter, continue gitu ya. Nah, nanti di sini pilih layout dari keyboard. Nah, ini bisa kita pilih Inggris Amerika saja, enter kembali, tunggu prosesnya. Selanjutnya untuk mengkonfigurasi jaringan di sini diminta untuk memasukkan nama host untuk sistem ini. Nah, nanti nama host di sini itu bisa kalian jika sudah menggunakan konsep jaringan atau ada administrator jaringan, kalian bisa menyamakan nama hostnya. Tapi kalau untuk latihan kita bisa berikan nama sendiri gitu ya. Ini saya tidak ganti, kita lanjutkan saja enter, tekan enter. Lalu untuk nama domain ini boleh dikosongkan saja. Kita tekan enter kembali untuk melanjutkan. Nah, di sini selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi waktu. Kita pilih kota yang termasuk ke dalam zona waktu. Nah, kita pilih Jakarta saja. Lalu kemudian melakukan proses partisi kemudian selanjutnya prosesnya adalah melakukan partisi hard disk. Nah, di sini kita pilih yang terpandu dan gunakan seluruh hard disk. Kita klik atau tekan enter saja. Lalu kemudian kita tekan enter kembali. Lalu kita pilih yang semua berkas di satu partisi saja. Kita lanjutkan. Terus kemudian kita pilih selesai mempartisi dan tulis perubahannya ke dalam hard disk. Lalu kita tekan enter untuk melanjutkan. Lalu di sini tuliskan perubahan yang terjadi pada hard disk. Kita jawab iya saja. Kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, ini nanti akan melakukan proses untuk partisi hard disknya. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Lalu kemudian di sini ada menata pengguna dan kata sandi. Seperti yang kalian ketahui, untuk konsep Linux itu dia memiliki dua hak akses user. Yang pertama itu dinamakan dengan super user atau bisa kita sebut root. Nah, untuk super user atau root ini digunakan untuk melakukan manajemen file yang atau sistem yang ada di Linux. Nah, untuk kata sandi root di sini kalian tidak boleh lupa. Jadi saya sarankan kalian siapkan catatan untuk mencatat kata sandi yang kalian tuliskan untuk root, gitu ya. Untuk tampilannya itu tidak akan ditampilkan nilainya, jadi dia ditutupi ya. Oke, kita masukkan untuk kata sandinya. Contoh di sini saya masukkan atau kayak berikan nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kemudian kita ulangi lagi prosesnya, kita pakai tekan tombol tab di keyboard, lalu kita tulis kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah, kita tekan enter. Lalu kemudian itu tadi kan kita berikan nilai
password untuk si super user atau root. Nah, untuk Debian dengan menggunakan GNU Linux di sini, dia menggunakan atau pada saat proses instalasi itu sekaligus membuat satu user lagi yang dipergunakan sebagai user pengguna. Jadi bukan super user. Nah, di sini kita bisa tuliskan nama lengkap dari pengguna baru, ya. Kita bisa tuliskan saja di sini. Saya tuliskan. Terus kemudian kalian bisa tuliskan nama kalian sendiri ya, nama kalian masing-masing. Lalu di sini kita gunakan atau kita buat kata username dari si user pengguna tersebut. Nah, kalau sudah kita lanjutkan saja. Kemudian setelah kita membuat username untuk user pengguna, selanjutnya kita berikan kata sandi untuk user pengguna tersebut. Kita berikan nilainya, contoh di sini saya kasih kata kuncinya adalah ABC. Kita tekan tombol tab, kita tulis ulang lagi ABC. Untuk penulisan kata sandi, root, dan user pengguna awal itu kalian buatkan catatan saja supaya kalian tidak bingung ya atau lupa mengenai kata sandinya. Karena nanti pada saat program ini selesai instalasi, itu dia akan minta diinputkan nama user pengguna awal, ya. Lalu kalau sudah, tekan enter atau lanjutkan. Nah, kita pilih lagi di sini mengkonfigurasi pengelola paket, apakah akan melakukan pemindaian CD atau DVD lainnya, dijawab saja tidak, kita klik lanjutkan. Terus untuk jaringan, pakai jaringan cermin atau mirror, kita jawab tidak saja, lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada info tidak dapat mengakses repositori, klik lanjutkan saja dahulu. Kemudian kita tunggu proses untuk instalasinya sampai dengan selesai. Nah, di sini dia akan meminta untuk berpartisipasi dalam survei, kita jawab saja tidak, lanjutkan kembali. Nah, di sini pilihannya ada lingkungan desktop, ada sistem standar. Nah, ini secara otomatis terchecklist ya. Kalau kalian pilih lingkungan desktop, maka nanti tampilannya ada tampilan GUI, yaitu tampilan user interface. Tapi kalau misalnya kalian posisi lingkungan desktopnya tidak terchecklist atau hanya memilih sistem standar, maka nanti tampilannya tidak ada tampilan GUI-nya atau user interface. Nah, untuk memudahkan kita checklist juga saja untuk lingkungan desktopnya ya. Kita klik lanjutkan. Untuk perpindahannya bisa pakai tombol tab ya. Nah, kemudian kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Lalu selanjutnya ini ada informasi untuk memasang bootloader group pada hard disk. Kita jawab iya saja, tekan enter, lanjutkan. Kemudian menyelesaikan instalasi. Nah, di sini menyelesaikan instalasi, kita klik lanjutkan saja. Nah, dia proses instalasinya selesai. Dia sedang melakukan reboot dari sistemnya. Booting kembali. Nah, nanti akan tampil tampilan jendela selamat datang seperti ini. Nah, ini adalah tampilan GUI ya, Graphical User Interface. Nah, inputkan tadi nama pengguna awal, lalu kita inputkan passwordnya. Maka akan tampil tampilan desktop seperti ini. Oke, itu saja untuk materi pertemuan 12 ini untuk instalasi virtual machine dengan menggunakan VirtualBox dan sistem operasi Linux kita gunakan Debian. Terima kasih untuk partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.